Silakan Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Islah baik di TV maupun di radio. Malah justru saya merasa kurang begitu nyaman dengan intonasi, dengan substansi, dengan suara-suara yang Pak Islah ini cenderung mengungkapkan wajah Islam yang sangat kurang beradab begitu ya. Saya sepakat bahwa Pancasila itu adalah harga mati. Sehingga ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila memang harus diantisipasi. Tapi model propaganda yang dilakukan oleh Pak Islah ini tidak membekas di dalam hati, karena justru kita sebagai orang Islam merasa miris gitu. Apalagi kalau Pak Islah sendiri seorang Muslim. Ya. Contoh propagandanya di mana Anda mengatakan propaganda, Pak? Tadi kan Pak Islah di beberapa kali lebih sering menonjolkan bahwa politisasi agama, seolah-olah. Tapi Pak Islah tadi juga mengatakan bukan hanya di agama Islam, bukan begitu ya Pak Islah ya? Ada di Katolik dan sebagainya, ada di Kristen, Hindu dan Buddha. Tapi semangat yang disuarakan oleh Pak Islah di banyak forum, ya, semangat dengan gaya intonasinya yang khas, yang meledak-ledak, itu tampak jelas bagaimana seperti menebar rasa benci yang teramat sangat terhadap ajaran Islam. Gitu. Harus diakui juga bahwa ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang meyakini bahwa khilafah, jihad, dan sebagainya itu adalah bagian daripada keyakinan beragama. Sejauh itu tidak ditunjukkan dalam bentuk misalkan action ya, yang nyata, misalkan gerakan-gerakan yang terlihat jelas mau merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, mestinya harus dihadapi dengan semangat dialogis, semangat kebersamaan, kekeluargaan. Insya Allah mereka juga akan terserahkan. Tapi kalau meledak-ledak seperti Pak Islah ya, menggebu-gebu, menyerang-nyerang, itu aduh menjadi kita merasanya miris gitu sebagai sama Muslim ini. Jadi sekali gitu ya. Terima kasih ya Pak Dadi. Saya mulai dari soal politisasi agama. Saya Islam, saya besar di keluarga pesantren. Saya pernah nyantri kurang lebih 4 tahun. Dan saya juga sempat, ya pokoknya belajar di banyak disiplin ilmu. Jadi ya insya Allah saya masih tetap Islam, saya masih melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tentu saja saya ingin menjaga Islam ini dari kesan-kesan kebencian. Itu yang paling utama. Kalau Islam ini digambarkan dengan kekerasan dan kebencian, orang tidak akan melirik Islam. Bahkan orang Islam akan meninggalkan Islam. Nah, kebencian dan kekerasan yang mengatasnamakan Islam ini munculnya dari mana? Dari politisasi agama. Loh, mengapa saya bilang kok dari politisasi agama? Sejarah yang memberikan itu kepada kita. Coba bayangkan ya, peperangan antar sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Qurra, perang Zab, ini adalah karena gara-gara politik. Perpecahan Sunni dengan Syiah itu juga gara-gara politik. Sampai 1400 tahun tetap bermusuhan hingga hari ini. Dan ini semua terjadi di tengah-tengah kita. Dan bahkan di semua agama. Perpecahan dalam semua agama itu terjadi diawali dari politik-politik yang menunggangi agama. Makanya saya mengatakan, siapapun yang ingin berkuasa tapi menggunakan narasi-narasi agama yang menyeret paksa konsep-konsep ketuhanan dalam narasi politiknya, merekalah penunggang-penunggang agama yang hanya akan merusak agama. Agama ini tidak akan bisa dimajukan dengan konsep-konsep politik. Setiap agama itu bisa dimajukan dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Ketika kita, umat Islam terutama, karena saya orang Islam, saya mengatakan, orang Islam mengalami kemajuan yang luar biasa ketika dia berdekatan dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika berdekatan dengan ilmu pengetahuan, umat Islam itu betul-betul menghargai kemanusiaan dan kedamaian. Contohnya, kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, itu yang kita lahirkan. Ketika ilmu pengetahuan Islam itu berjaya, dan Islam betul-betul berjaya pada zaman itu. Dan mari kita bandingkan dengan ketika Islam berkenalan dengan politik-politik kekuasaan. Yang dilahirkan siapa? Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Al-Baghdadi, Aiman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir. Itu yang kita lahirkan. Orang-orang yang mengagitasi kita untuk bukan hanya membenci kepada pemeluk agama lain, tapi juga membenci kepada orang yang seagama, tapi berbeda orientasi politik. Kita akhirnya melahirkan agama-agama yang lebih melekat kepada kekerasan, kepada kebencian. Kalau kita sayang kepada Islam, lawan gerakan-gerakan politisasi agama seperti ini, yang justru akan memberikan stigma buruk terhadap Islam itu sendiri. Orang-orang beragama lain sudah selesai dengan ini. Kita hari ini betul-betul masih terjajah
masih betul-betul terinfuse oleh mimpi-mimpi utopis tentang kekuasaan politik. Yang sebenarnya kalau kita mau sadari, ini semua digerakkan oleh orang-orang yang justru tidak menyukai Islam. Akhirnya apa yang lahir? Organisasi-organisasi teror yang ada di seluruh dunia hari ini. Karena apa? Mereka ingin menguasai wilayah. Al-Shabaab ingin menguasai Afrika. Boko Haram ingin menguasai Nigeria. Laskar At-Taiba ingin menguasai Pakistan. Taliban menguasai Afghanistan. Ini yang terjadi. Karena kita betul-betul mimpi dengan kekuasaan-kekuasaan politik. Seolah-olah kalau politik itu berhasil dikuasai, Islam bisa jaya. Hell no. Sejarah berkata lain. Makanya oleh karena itu, negara ini betul-betul harus dipertahankan Pancasila itu. Persoalan agama betul-betul harus kita perjuangkan. Karena saya Islam, saya ingin menyelamatkan Islam meskipun dimulai dari diri saya sendiri untuk menjauhkan Islam dari kebencian dan kekerasan itu. Saya ingin Islam itu betul-betul mewujudkan kedamaian dan menghargai kemanusiaan. Itu saja.